Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar agar mengikuti, menerima, atau melakukan sesuatu yang disarankan. Nah, biasanya teks persuasi menggunakan berbagai teknik untuk memengaruhi pandangan atau tindakan pembaca dengan argumen yang kuat dan meyakinkan. Nah, lalu apa kira-kira contoh teks persuasi? Nah, contoh teks persuasi yang paling mudah kita temui atau yang paling sering kita jumpai di sekitar kita, yaitu teks persuasi iklan maupun poster. Mungkin anak-anak juga sudah tidak terlalu asing dengan iklan maupun poster. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah teks tersebut termasuk persuasi atau bukan, maka kita perlu mengetahui ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri teks persuasi ada 4. Yang pertama, mengandung ajakan atau bujukan. Karena kita akan mempengaruhi pembaca, nah maka kita perlu ada kalimat-kalimat ajakan atau bujukan. Yang kedua, bersifat meyakinkan. Jadi kita dalam membujuk atau mempengaruhi orang lain, maka kita harus terlihat meyakinkan. Yang ketiga, fakta dan data yang kuat. Lalu yang keempat, bahasa emotif dan persuasif. Bahasa emotif maksudnya mampu menggugah perasaan atau emosi seseorang, sehingga mereka mau mengikuti apa yang kita sampaikan, atau mereka mampu yakin dengan apa yang kita sampaikan. Nah, hari ini kita akan melaksanakan sebuah proyek, yaitu proyek pembuatan pangsit aneka rasa. Lalu, apa kaitannya dengan teks persuasi? Nah, ada beberapa poin, ada 4 poin penting yang menjadikan teks persuasi itu berkaitan dengan proyek yang akan kita lakukan. Yang pertama, teks persuasi berperan sebagai sarana untuk memasarkan atau mempromosikan produk. Karena kita akan membujuk, kita akan menawarkan, kita akan mempengaruhi konsumen, maka kita perlu teks persuasi dalam hal sebagai media untuk memasarkan atau mempromosikan produk kita. Yang kedua, digunakan untuk menarik perhatian konsumen, meningkatkan penjualan, dan mengomunikasikan kelebihan produk secara efektif. Jadi kita dengan memahami teks persuasi, kita tahu bagaimana kiat-kiat, teknik, strategi, mempengaruhi, membujuk konsumen dengan cara mengomunikasikan kelebihan produk kita. Yang ketiga, meyakinkan pembeli bahwa produk memiliki kualitas terbaik, harga terjangkau, dan manfaat tertentu. Nah, tentu kualitas-kualitas terbaik, harga terjangkau tadi, manfaatnya dari produk kita, itu bisa kita sampaikan melalui teks persuasi. Mungkin kita bisa menggunakan iklan atau kita bisa menggunakan poster yang menarik. Nah, itu juga termasuk cara kita atau media kita untuk mempengaruhi atau memasarkan atau mempromosikan produk kita. Yang terakhir, dengan memahami materi teks persuasi, diharapkan mampu menyusun teks yang bisa mempengaruhi atau membujuk pembaca sesuai dengan tujuan, baik itu untuk promosi, produk, ataupun tujuan lainnya. Nah, jadi memang teks persuasi ini sangat berkaitan dengan proyek kita. Bisa menjadi sebuah media dalam mensukseskan proyek pembuatan pangsit aneka rasa. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini bermanfaat, semoga bisa kita, laksanakan, kita terapkan dengan baik. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.